Jemaat yang dikasihi Tuhan, senang sekali bisa berjumpa kembali dalam acara Light of Revival pagi ini. Dan firman Tuhan yang akan kita belajar pagi ini saya ambil dari kitab Kejadian pasal 33 ayatnya yang keempat. Tetapi Esau berlari mendapatkan dia, didekapnya dia, dipeluk lehernya dan diciumnya dia, lalu bertangis-tangisanlah mereka. Dari dendam menjadi pengasih. Saudara-saudari dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat realita hidup kita, orang-orang yang menyakiti kita, orang-orang yang membuat kita kecewa, tentunya kita akan jengkel, sakit hati, kecewa, dan mendendam akan perbuatan mereka. Dan hal itu yang dialami oleh Esau, saudara kembar daripada Yakub. Dia memiliki rasa dendam kepada adiknya Yakub terkait perlakuan adiknya Yakub yang menukar hak kesulungan dengannya dan juga menipu ayah mereka Ishak dan mengambil hak atau berkat yang seharusnya menjadi miliknya. Dan pada waktu itu ketika diperlakukan seperti itu oleh adiknya Yakub, Esau dia berjanji bahwa dia akan membunuh Yakub sebagai pembalasannya karena dendam, karena benci, karena ketidaksenangan yang ada di dalam hati dan hidupnya. Namun sesuatu yang terjadi, kebencian, dendam yang bertahun-tahun ada di dalam hati daripada Esau, tanpa dia sadari Tuhan bekerja di dalamnya. Dari teks firman Tuhan yang kita baca, kalau kita membaca dari ayat 1 sampai seterusnya, di mana Esau mengalami perubahan yang sangat luar biasa. Dan tentunya ini hanya bisa dikerjakan oleh Allah. Hatinya yang penuh dendam, hatinya yang penuh kebencian, diubah Tuhan menjadi hati yang penuh dengan kasih mesra. Itu terlihat dari reaksi dia ketika berjumpa dengan adiknya Yakub yang sangat dibencinya, yang sangat dimusuhinya, yang dia memiliki dendam yang sangat-sangat dalam dan besar kepadanya. Tetapi ketika melihat adiknya, rasa dendam, kebencian itu berubah. Dikatakan bahwa ketika melihat adiknya di depan, dia tidak menunggu adiknya untuk datang kepada dirinya. Tetapi justru reaksi yang ditunjukkan oleh Esau adalah dia yang berlari mendapatkan adiknya Yakub yang dulunya dibencinya itu. Dipeluknya dia, dirangkulnya Yakub, dan mereka berdua bertangis-tangisan. Ini menunjukkan bahwa seorang pribadi daripada Esau yang dulunya penuh dengan kebencian sudah diubah Tuhan. Hatinya penuh dengan belas kasihan, hatinya penuh dengan pengampunan, hatinya penuh dengan memaafkan orang yang berlaku jahat terhadapnya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya tidak tahu, mungkin hari-hari ini kita pun memiliki kebencian yang amat sangat terhadap seseorang yang mungkin sudah mengecewakan kita, menyakiti kita, membuat kita sakit, terluka, menderita. Dan kita di dalam hati kita, pikiran kita merencana untuk membalas dendam terhadap perlakuannya. Mari belajar daripada Esau. Dendam diubah, digantikan dengan kasih yang besar. Kebencian diubah dengan pengampunan, memaafkan. Kebencian, kedengkian diubah dengan damai yang besar. Dan itu hanya bisa dikerjakan oleh Allah sendiri. Karena apa? Kalau kita lihat di dalam Amsal pasal 21 ayat 1 dikatakan, hati raja seperti batang air di tangan Tuhan. Dia mampu mengalirkan kemana saja. Dengan demikian, hati kita yang penuh kebencian, ketika kita hidup dekat dengan Tuhan, ketika kita datang kepada Tuhan, meminta pertolongan Tuhan, Tuhan akan mengubahnya dengan hati yang penuh dengan kasih, hati yang penuh dengan pengampunan, hati yang penuh dengan memaafkan, sekalipun orang itu berbuat jahat terhadap kita. Diberkatilah kita semua dari firman Tuhan ini. Mari kita berdoa. Terpujilah Tuhan Allah kami yang luar biasa, yang sanggup melakukan sesuatu di luar daripada dugaan kami sebagai manusia. Kami tahu
bahwa hati dan hidup kami ada di dalam tangan Tuhan. Dan Tuhan mampu mengubah sesuatu yang tidak baik menjadi baik. Tuhan mampu mengubah sesuatu yang tidak mendatangkan damai sejahtera menjadi sesuatu yang mampu mendatangkan damai sejahtera. Kami juga mau hati seperti Esau itu terjadi dalam hidup kami. Karenanya Tuhan, tolong kami, berkati kami, kendalikanlah hati kami, agar biarlah hati kami selalu dipenuhi dengan hati yang penuh dengan kasih, yang memaafkan, yang mengampuni, dan yang selalu mau hidup damai dengan sesama kami, termasuk orang-orang yang menyakiti kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu bagi kami pagi ini. Amin. Jemaat Tuhan, terus jadikan firman Tuhan sebagai pelita dan terang bagi jalan-jalan hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.